Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 2 yang dalam kesempatan ini kita laksanakan via video. Pada pembahasan kali ini kita akan belajar mengenai fungsi IS dan bagaimana melukis kurva IS dengan pendekatan 4 kuadran. Seperti yang sudah kalian pelajari di makro 1 kemarin, saya yakin semuanya masih ingat apa yang dimaksud dengan model ISLM, yaitu model yang digunakan untuk melakukan analisis hubungan antara perubahan tingkat bunga atau kita simbolkan R atau kadang juga disimbolkan I kecil dengan pendapatan nasional atau Y. Jadi model ISLM adalah model yang menggambarkan hubungan antara perubahan tingkat bunga dengan perubahan pendapatan nasional. Model ini digambarkan dalam bentuk kurva ISLM. Yang pertama akan kita bahas adalah kurva IS, di mana I-nya adalah investment dan S-nya adalah saving. Investment mewakili injeksi, ya, injeksi dalam suatu perekonomian, dan saving mewakili kebocoran atau leakage dalam suatu perekonomian. Di mana dalam kurva IS, injeksi akan sama besarnya dengan kebocoran. Apabila injeksi sama dengan kebocoran, maka terjadi keseimbangan di pasar barang. Sedangkan kurva LM adalah kepanjangan dari liquidity of money, itu mendeskripsikan keseimbangan di pasar uang. Jadi nanti keseimbangan antara uang yang diminta dengan uang yang ditawarkan. Model SLM memperlihatkan keseimbangan pasar pada tingkat harga tertentu dan menunjukkan apa yang menyebabkan pendapatan berubah dan menyebabkan permintaan agregat atau AD bergeser. Berikut gambar AD atau aggregate demand, di mana kalau dia bergeser ke kanan maka permintaan bertambah, dan apabila dia bergeser ke kiri maka permintaan akan menurun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di Ekonomi Makro 1 mengenai analisis IS. Apabila kalian lupa atau mungkin perlu refresh materinya, silakan melihat materi di Makro 1. Apa itu pasar barang, kemudian apa saja yang dianalisis di pasar barang, variabelnya apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada Keynesian cross. Apa itu Keynesian cross? eh, apa itu Y aktual dan Y aggregate expenditure, ya, Y aktual dan aggregate expenditure atau agregat atau pengeluaran yang direncanakan. Ini semua sudah kita pelajari di makro 1, jadi saya tidak akan mengulang pembahasannya di makro 1. Nah, yang akan kita lanjutkan di makro 2 ini adalah mengenai cara menggambar kurva. Cara menggambar kurva IS dengan pendekatan 4 kuadran. Di sini ada 3 kurva. Waktu makro 1 dulu sudah pernah saya terangkan, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan menguliknya lebih dalam dengan menambahkan 1 kurva lagi. Baik, kita mulai dari yang paling sederhana, paling mudah, yaitu kurva IS dalam perekonomian 2 sektor. Apabila sudah dikatakan perekonomiannya 2 sektor, artinya hanya ada 2 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen atau disebut rumah tangga saja ini ya, dan swasta. Swasta di sini adalah rumah tangga produsen atau RTP. Keseimbangan pasar barang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mencari keseimbangan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran, dan yang kedua mencari keseimbangan pendapatan dengan pendekatan injeksi kebocoran atau kebocoran dan injeksi, dibolak-balik nggak masalah. Kalian pasti masih ingat caranya, bahwa kalau diketahui contoh soal seperti ini, maka dapat dicari persamaan IS-nya dengan 2 cara.
dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran dan pendekatan injeksi kebocoran. Maka di sini diketahui C sama dengan 40 plus 0,8 Y dan fungsi investasi adalah I sama dengan 55 minus 200 R. Tentukan bersamaan kurva IS dan bagaimana kurva IS digambarkan dalam 4 kuadran. Yang perlu diperhatikan di sini perekonomiannya masih dua sektor. Jadi komponen pengeluarannya hanya ada konsumsi atau C dan investasi atau I. Di sini belum ada teks. Artinya apa kalau belum ada teks maka Y-nya itu sama dengan YD atau disposable yield atau pendapatan yang langsung bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, kita bawa contoh soal ini ke dalam whiteboard. Kita akan kerjakan di whiteboard dan kita akan gambarkan kurvanya juga di whiteboard. Nah, ini adalah soalnya tadi. Jadi diketahui konsumsi adalah C sama dengan 40 plus 0,8 Y dan fungsi investasi adalah I sama dengan 55 minus 200 R. Tentukan persamaan kurva IS ya. Jadi yang dicari, nah ini kita tandai dulu persamaan kurva IS-nya dulu. Yang kita akan hitung ini masih sangat sederhana, jadi langsung saja kita gunakan pendekatan yang pertama, gitu ya. Jadi pendekatan yang pertama kita akan menggunakan pendekatan pengeluaran, di mana rumusnya pendapatan nasional untuk perekonomian dua sektor untuk pendekatan pengeluaran adalah C plus I. Nah, maka langsung aja dimasukkan C-nya. C sama dengan 40 plus 0,8 Y ditambah I-nya adalah 55 dikurangi 200 R. Nah, ingat di sini jangan lupa ya sudah berlalu 1 semester tapi tidak boleh lupa caranya bagaimana. Caranya yang sama-sama Y kita jadikan satu. Jadi dipindah ruaskan. Y yang ada di kanan dipindah ruaskan ke kiri. Maka akan menjadi bagaimana? Y yang ada di kiri dikurangi karena pindah ruas plus jadi minus 0,8 Y sama dengan 40 ditambah 55 dikurangi 200 R. 0,2 Y sama dengan 95 dikurangi 200 R. Maka berapakah Y? Y sama dengan 95 dikurangi 200 R dibagi 0,2. Nah, terus bagaimana caranya? Sama kalau dibagi 0,2, 0,2 ini ingat sama dengan 2/10. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 95 dikurangi 200 R dikali. Yang tadinya dibagi menjadi dikali. Artinya apa? 2/10-nya dibalik. 10/2. 10/2 berapa? 10 dibagi 2, 5. Berarti, terus bagaimana? 95 dikalikan 5, 200-nya juga dikalikan 5. Maka Y sama dengan 95 dikali 5 berapa? 475. Ya, 475 dikurangi 200 dikali 5. 2 dikali 5, 10. Nolnya ikut 1, 2. Nah, ini adalah persamaan IS-nya. Nah, ini adalah persamaan IS-nya apabila dikerjakan dengan pendekatan pengeluaran.
Sekarang kita kerjakan dengan pendekatan injeksi kebocoran, misalkan ya. Ya, kita kerjakan dengan pendekatan injeksi kebocoran. Pendekatan injeksi kebocoran IS. Maka untuk mengerjakan dengan pendekatan injeksi kebocoran, maka kita harus tahu dulu fungsi S-nya. Ingat, S adalah minus A, ini adalah A ya, ini A, ini adalah MPC atau B. Nah, S adalah minus A, berarti minus 40, ditambah 1 min MPC, berarti 1 minus 0,8. Jadi 0,2 Y. Jangan bingung ya, jangan bingung. Kalau C sama dengan A plus BY, maka S sama dengan minus A ditambah 1 min BY. B-nya adalah 0,8, maka 1 minus 0,8 sama dengan 0,2 Y. Maka di sini kita sudah punya fungsi S, maka kita masukkan sekarang I-nya. Fungsi I-nya yaitu 55 dikurangi 200R sama dengan fungsi S-nya minus 40 ditambah 0,2 Y. Nah, ini dipindah ruaskan ke sini. Menjadi kalau ini saya tulis 0,2 Y sama dengan 55 ditambah 40 dikurangi 200R. Maka 0,2 Y sama dengan 95 dikurangi 200R. Sama persis dengan yang ada di bawah, yang ada di sebelah kiri. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 95 dikurangi 200R dikali 10/2 yaitu 5. Maka Y sama dengan 475 dikurangi 1000R. Nah, sama, hasilnya sama. Jadi persamaan IS baik menggunakan pendekatan pengeluaran maupun menggunakan pendekatan injeksi kebocoran hasilnya sama. Nah, yang baru di sini adalah tentukan persamaan kurva IS dan bagaimana kurva IS dalam 4 kuadran. Tadi di apa namanya di PPT itu kalau kalian lihat di PPT itu ada tambahan soalnya ya. Tapi kita tidak ke situ dulu ya. Kita coba gambarkan ini dulu. Nah, kita gambarkan dengan 4 kuadran tuh nanti jadinya seperti apa? Sorry. Oke. Nah, kita geser. Kita sudah tahu bersamaan Y-nya, kita tahu bersamaan C, kita tahu bersamaan S. Nah, sekarang kita akan menggambarkan 4 kurva dulu. Nah, jadi caranya menggambar kurva 4 kuadran ya gambarkan dulu kurvanya. Ada 4 kurva. Yang pertama adalah kurva, aduh, yang pertama ini adalah namanya kurva injeksi kebocoran. Ya, yang pertama ini namanya kurva injeksi sama dengan kebocoran. Karena 2 sektor. Nanti kalau 3 sektor namanya berubah lagi. Karena kurva injeksi kebocoran, maka injeksinya kita taruh di sini, investasi, I kebocorannya di sini. Uh, S, saving. Kemudian kurva yang kedua adalah kita buat kurva investasi. Salah. Kurva investasi masih ingat? Kurva investasi itu adalah hubungan antara investasi
dengan tingkat suku bunga atau R. Ini kurva yang kedua. Namanya kurva investasi. Oke, kemudian kita buat lagi kurva yang ketiga. Aduh, geser ya. Kurva yang ketiga ini kita beri nama kurva yang ketiga adalah kurva tabungan. Ya, kurva tabungan. Di sini S yang menggambarkan hubungan antara tabungan atau S dengan pendapatan nasional. Baru yang terakhir kita gambarkan. Nah, kita ambilkan dari sini tingkat suku bunga dan kita ambilkan dari sini pendapatan nasional. Nah, ini adalah kurva yang keempat, yaitu kurva IS, ya, keseimbangan di pasar barang atau kurva IS. Nah, bagaimana cara menggambarkan kurva ini? Caranya yang pertama, kita bisa mulai dari kurva injeksi kebocoran dulu. Karena kurva injeksi kebocoran ini gambarnya pakem ya. Selalu dia gambarnya seperti ini. Garis diagonal lalu S sama dengan I. Garis diagonal ini harus membelah sudut 90 derajat menjadi sama menjadi 45 derajat dan 45 derajat. Artinya apa? S akan selalu sama dengan I. Gitu. S selalu sama dengan I. Kemudian yang kedua, kita gambarkan kurva investasi. Bagaimana cara menggambarkan kurva investasi? Cara menggambarkan kurva investasi, kita lihat tadi fungsi investasinya. Ya, fungsi I-nya. I sama dengan 55 dikurangi 200 R. Nah, kita cari titik potongnya. Cari titik potongnya. Apabila R-nya sama dengan 0, maka I-nya sama dengan berapa? I-nya sama dengan, kalau R-nya sama dengan 0, berarti ini R-nya 200 dikali 0, 0. Berarti I-nya sama dengan 55. Ya kan? 55 kurangi 0. Dan apabila I-nya sama dengan 0, maka R-nya berapa? I-nya sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 55 dikurangi 200 R. Maka pindah ruas 200 R sama dengan 55. Maka R sama dengan 55 dibagi 200. Berapa itu? 55 dibagi 200. Silahkan dihitung. Ya, hasilnya 0,275. 0,275 atau kalau dipersentasekan sama dengan 27,5%. Ini adalah benar nggak ya? Oke, betul. Ini adalah R-nya. Maka kita bisa gambarkan di sini. Ketika R-nya 0, I-nya 55, ini kita tulis saja 55. Ketika I-nya 0, R-nya adalah 27,5%. Nah, seperti ini. Kemudian kita gambarkan garisnya. Ya, ini adalah kurva investasi. Kemudian 27,5%-nya itu, 0,275-nya itu, nah, kita tarik garis. Ya, kita tarik garis. Kita tarik garis, kita taruh di sini. 27,5. 27,5%. Kemudian
Oke, kita tarik garis dulu. Eh, kenapa warnanya beda? Kita tarik garis dulu ke sana. Kemudian kita hitung atau kita gambarkan kurva tabungannya. Kurva tabungannya. Caranya bagaimana? Caranya dari dari fungsi tabungannya, ya. Dari fungsi tabungannya. Kenapa ada komen di sini? Fungsi tabungannya kan S sama dengan minus 40 ditambah 0,2Y. Nah, kita cari titik potongnya. Ketika Y-nya 0, ya, ketika Y sama dengan 0, berarti kan 0,2 kali 0. Berarti S-nya berapa? S-nya minus 40, kan gitu. Ketika S-nya 0, ketika S-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan minus 40 ditambah 0,2Y. 0,2Y sama dengan 40, kan gitu. Y sama dengan 40 dikali 5. Ya kan 0,2 pindah ruas menjadi 2 per 10 menjadi 10 per 2. 10 per 2, 5. Berarti Y sama dengan 200. Maka ini sudah ketemu. Kita transfer ke sini. Ketika Y-nya 0, S-nya minus 40. Gitu ya, minus 40 berarti dia di sinilah kira-kira ya. Minus 40. Ketika Y-nya 0, oh sorry, 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 salah. Bentar. Ketika Y-nya 0, S-nya, ini kan S-nya di sini ya. S-nya di sini minus 40. Berarti gimana ini? Kita pindahkan dulu saja ini. Hmm, tulisannya. Kita pindahkan di sini ya, 2. Kurva tabungan. Tabungan, nah, tulis sendiri yang bagus. Nah, minus 40 di sini. Kemudian ketika S-nya 0, Y-nya 200. Nah, 200 kita gambarkan di sini. Maka kita tarik garis kurva S. Nah, di sini Y-nya sudah ketemu 200. Maka kita bisa tarikkan Y-nya ini ke bawah. Sehingga ketemu di sini Y-nya juga 200. Nih, 200. Berarti titiknya ketemu di sini. Tinggal nanti di garis. Kita kasih warna merah biar terlihat jelas. Ya, kita garis seperti ini. Ini adalah kurva IS. Nah, kalau mau tahu perpotongan yang ada di sini dan yang ada di sini, caranya bagaimana? Caranya kita pakai persamaan kurva IS yang ini nih, persamaan kurva IS-nya. Y sama dengan 475 dikurangi 100R. Nah, saya tuliskan di sini ya, Y sama dengan 475 dikurangi, sorry, 1000R bukan 100. Maka kalau mau cari tahu titik potongnya ini kita misalkan ketika R-nya 0, ketika R-nya 0, maka Y-nya sama dengan 1000 kali 0, 475 kurangi 0, 475. Ketika Y-nya 0, maka R-nya sama dengan berapa? Berarti kan 0 sama dengan 475 dikurangi 1000R. 1000R sama dengan 475. Maka R sama dengan 475 dibagi 1000. Maka R sama dengan 0,475 atau 47,5%. Berarti di sini 47,5%. Dan di sini Y-nya adalah 475. Dan ini kita bisa kasih
Nama titik A dalam kurung 200,27,5%. Nah, ini adalah cara menggambar atau cara melukis kurva IS yang merah ini dengan pendekatan 4 kuadran. Ya, dengan pendekatan 4 kuadran. Ini I-nya kalau kita mau tarik ke atas bisa. Misalnya kita tarik I-nya ini ke atas ini. Nah, dia kan 55. Nah, karena I-nya 55, S sama dengan I, maka di sini juga 55. Kalau di sini 55, maka di sini juga 55. Nah, kalau S-nya 55, Y-nya berapa? Nah, tinggal dihitung aja. Dimasukkan ke persamaan S. S sama dengan minus 40 ditambah 0,2 Y. S-nya 55. Berarti 55 minus sama dengan minus 40 ditambah 0,2 Y. Maka 0,2 Y sama dengan 55 ditambah 40. 0,2 Y sama dengan 95. Maka Y sama dengan 95 dikali 5, ya kan? 95 dibagi 0,2 sama dengan 95 dikali 2 per 10 per 2. 95 dikali 5. Berapa? 95 dikali 5. 475. Ya kan? 475. Nah, maka di sini 475. Ditarik ke bawah. Nah, sama harusnya 475. Oh, ini gambarnya geser ya, sorry. Berarti ini harus diperbaiki. Susah sekali ini sebentar ya. Kita mau cari penghapus. Hmm, ini kita geser. Iya, ini. Titik potongnya sama 475, sama dengan atasnya. 475. Nah, jadi gambarnya muter seperti ini ya. Saling berhubungan, saling berkaitan dan angka-angkanya itu saling berkesinambungan. Gitu. Kalau ada yang bingung, silakan video ini diulang lagi dari awal. Oke, sudah ya. Oke.